sedikit menjelaskan nih untuk konsul penarikan sukma ya. Yang paten itu yang 5 harinya 3 juta ya kayak. Dan itu terus jarak bimbing sampai apa yang kakak harapkan diijabah ya. Tarik sukma ini atau putar giling ini hanya sebagai pelantara aja. Nah, untuk kakak-kakak yang kemarin sudah daftar konsul pribadi yang maharnya di 2,2 juta, itu kan untuk konsul 4 kali ya. Kalau misalnya kakak mau tarik sukma itu bisa kak, jadi kakak nggak perlu mahar di 3 juta lagi ya. Itu sudah boleh ya, dan artinya kakak sudah menggunakan konsultasinya tahap pertama, jadi sisa 3 kali lagi gitu kak. Dan tarik sukma itu bukan hanya untuk pasangan aja, bisa untuk mengikat bos ya, biar royal, baik ya, nggak banyak tuntutan ya. Jadi untuk siapa aja atau partner usaha ya, biar dia mangut ya. Jadi tarik sukma itu bukan hanya untuk pasangan aja ya kak ya. Sehat selalu kak semuanya. Tidak perlu diragukan, harus dengan penuh keyakinan. Jangan lupa sematkan nama di pesan opsional atau di DM sellernya. Gunakan setiap malam ya. Ketika kamu punya hajat ingin lunas hutang agar atau orang yang punya hutang sama kamu agar melunasi hutang-hutangnya, gunakan selama 7 malam berturut-turut. Oleskan di kening, fokuskan targetnya ya. Kalau tidak bisa fokuskan wajahnya ya, kamu fokuskan nama panggilannya ya, nama panggilannya. Aura Hidung ini Masya Allah sudah membantu ratusan ribu klien aku dari sebelum aku punya keranjang kuning ya. Aura Hidung ini sudah banyak para klien aku yang sudah membuktikan sampai ke luar negeri pun Masya Allah ya, begitu ajaib ya. Dan jadikan wasilah untuk segala urusan kamu dengan Aura Hidung ini. Usaha kamu tiba-tiba sepi, yang tadinya ramai ya. Hubungan kamu dengan pasangan tiba-tiba banyak ributnya ya. Kerejekian tiba-tiba banyak kurangnya, seret banget. Aura Hidung ya, hilangkan kiriman-kiriman sihir dari orang-orang yang iri, orang-orang yang menggunakan dukon-dukon ya dengan si Aura Hidung. Kembalikan energi negatif di badan kamu kepada yang mengirimnya. Itu ada di Aura Hidung. Begitu dahsyat keajaiban Aura Hidung ini, dan insya Allah ini dimeditasikan ya kak. Untuk يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. Jarang mau sedikit cerita ya. Kan yang yang menyebarkan opini-opini tentang Zara atau foto-foto yang diedit atau opini-opini tentang ceritaan yang tidak jelas kebenarannya ya. Kenapa Zara tuh lebih memilih diam ya? Kalau masalah main sosial media, kalau masalah sindir menyindir ya, selama tidak menyebutkan nama sih harusnya fine-fine aja ya. Tapi lucunya ibu dan anak itu, apalagi yang anak laki-lakinya itu ya, risih banget gitu ya. Bukan aku marah ya, bukan aku jengkel ya, bukan aku takut ya, tapi lebih mengalahnya itu nggak pantas banget gitu, laki-laki kok mulutnya gitu ya, sampai semua klien aku di DM-in semua video-video klien aku, dan bahkan aku pun ya di komenin ya, nakut-nakutin aja kerjanya ya. Itu kan laki-laki, dia tuh laki-laki gitu ya. Jadi aku tuh geleng-geleng aja, bener-bener tantrumnya tuh nauzubillah ya. Dan lucunya lagi ibunya pun sama gitu ya, mereka tuh kurang kerjaan atau gimana ya, apa kekurangan klien gitu ya, sampai hal-hal kecil tentang aku aja diselidikin gitu ya kan, dibahas ya, sampai masalah cantik enggaknya dibahas ya. Aduh ya, bener-bener kurang kerjaan banget mereka. Sebenarnya apa sih yang mereka mau? Secara apa yang mereka drama-drama kan sudah berhasil ya kan, keranjang aku udah nggak ada, belum puas juga. TikTok aku dibikin drama juga, dilaporin ke kepolisian, masih belum puas juga, masih aja ngerecokin ya.
Ada nggak sih manusia yang kayak gini ya, astagfirullah ya. Aku kalau nggak mikirin karyawan-karyawannya yang menggantungkan hidupnya sama dia ya udah bener deh ya. Zara tuh mau aja ngikutin arahan-arahan Polda yang bantuin Zara ini ya. Tapi Zara kembali lagi kepada karyawan-karyawannya yang mungkin punya anak di rumahnya ya, yang menggantungkan kehidupannya ya. Jadi ingat ya Kak ya, semuanya ini sebagai pembelajaran ya, ujian kita semua ya, bahwa apapun yang ada di dalam diri kita, tentang kelebihan apapun itu bukan berarti dengan apa yang kita miliki ini bisa melakukan apapun terhadap orang lain ya. Kalau mereka kan jelas penjahat tuh ya, mereka kan ngaku sebagai pakar energi, kenapa harus koar-koar ya, menunjukkan kejahatannya dengan jelas ya, kenapa nggak santet aja itu sejarah gitu kan. Ya kan, ngapain harus bayar-bayar polisi setiap hari, nyuap ini sogok itu ya kan, nyuruh orang-orang datengin klien-klien aku. Kalau Zara kan memang di bidangnya itu kan untuk membantu orang-orang yang kena santet, sihir ya, Zara mampu ya, insya Allah ya, untuk menyembuhkannya. Tapi kalau untuk Zara melakukan kejahatan untuk santet orang ya, walaupun dibayar berapapun ya itu bukan ranah Zara ya. Tapi demi Allah Zara pun punya amalan untuk menyakiti orang ya, punya amalan itu ya. Tapi itu dipergunakan saat benar-benar Zara diserang secara energi jahat, maka kejahatan itu akan dikembalikan kepada yang melakukannya ya. Jadi gini Kak, sebagai pakar energi itu kalau kita melakukan kejahatan maka imbasnya bukan ke diri kita saja tapi kepada para klien. Nah, maka dagu lancip ini kalau dia terus menyebarkan kezoliman itu ya kepada sesama muslimnya, maka apa yang akan dialami para kliennya bukan sebuah keberuntungan tapi kesialan. Bener deh, buktiin aja ya, lambat laun juga para kliennya ninggalin kok ya, karena apa yang didapatkannya itu energi-energi kesialan, itu akan pasti terjadi ya. Jadi biarkan semesta yang bekerja. Jadi tuh gemesnya ini, mereka mereka itu selalu membahas hal-hal kecil ya, mereka tuh kurang kerjaan atau apa sih ya kan, tidak bisa mengontrol diri gitu. Tapi Zara sekali mengatakan tentang jati diri mereka langsung terjawab. Kalian ingat nggak waktu Zara pernah bilang mereka ini golongan Nyi Blorong, ya kan? Dalam waktu 1 minggu ini akan ada kebenaran yang akan terbuka, dan itu bukan oleh Zara tapi oleh mereka sendiri. Selang 3 hari kemudian mereka live ya, mereka jualan gelang dan mereka mengatakan siapa yang memaharkan gelang ini akan mendapatkan foto ya atau gambar sosok manusia setengah ular, ya kan. Coba kalau Jara bikin laporan itu ya, itu kan musyrik, itu juga nggak boleh ya mengiring masyarakat untuk membeli sesuatu barang dan mendapatkan gambar setengah manusia setengah ular. Ya itu aja bisa kalau kita laporin ya, tapi kita mah ya gak mau menutup kerejekian orang gitu ya, bukan ranah kita ya. Dan apapun yang Jara sampaikan selalu dengan bukti, seperti anaknya tantrum ya, Jara posting suara tantrumnya ya, yang katanya nggak kenal tim kita tapi tim kita aja disebutin namanya satu-satu ya. Dan ternyata dari sebelum Zara punya keranjang pun mereka tuh udah ngerecokin TikTok Zara ya, sudah duplikat, udah meniru Zara semuanya ya, sudah banyak bukti yang sudah Zara dapetin. Coba deh kalian cari sendiri ya, si anak tantrum itu yang si Walid itu ya, tahun 2004 aja ya, 2003-2024 itu dia pun membacakan kartu tarot, dan membacakannya pun nggak masuk ke energi ya, karena jarak pun melihat ya, dan dekor dari dinding belakangnya pun sampai meniru jarak ya. Dan ternyata ya, sebelum Zara punya keranjang pun mereka tuh sudah ada keinginan untuk menyerang ya, secara buzzer ya. Jadi dulu tuh memang Zara tuh penasaran, kok kenapa ya TikTok selalu kena pelanggaran ya, sampai ada di mana Zara sebulan nggak berani bikin konten kartu tarot ya, karena ada
ada batasan ya dari TikTok-nya kalau sekali melakukan